Dari luar, Palazzo Versace Dubai masih terlihat megah, persis seperti rancangan awalnya. Tanpa celah, teatrikal, seolah kebal dari gigitan waktu. Namun, ketika saya melangkah menyusuri lorong-lorongnya hari ini, ada sesuatu yang ganjil. Keheningan. Bukan kesunyian mewah yang menenangkan, melainkan keheningan yang mencekam. Anda dan saya bisa merasakan betapa sepinya lantai marmer ini, hampir tanpa gema langkah kaki. Berapa banyak meja restoran yang dibiarkan kosong? Berapa banyak pintu kamar yang tetap terkunci rapat? Hotel bergaya istana Italia abad ke-16 ini dirancang sebagai mahakarya neoklasik yang memadukan keanggunan Eropa dengan sentuhan Arab. Tapi kini, kemegahan itu terasa sunyi. Sejak langkah pertama, atmosfer tempat ini memang dirancang untuk mengintimidasi siapapun yang datang. Pintu masuk yang megah, langit-langit menjulang, hingga mosaik medusa ikonik yang terpatri di lantai, semuanya menegaskan bahwa ini bukan sekedar arsitektur fungsional, melainkan sebuah simbol identitas. Ketika saya mengamati lebih dalam, lanskap taman yang luas mengitari kolam renang bergaya laguna dan kolam refleksi yang tenang. Setiap detail, mulai dari furnitur hingga tekstur kain, dirancang khusus oleh Versace sendiri. Tidak ada yang meniru, semuanya orisinal untuk menghiasi 215 kamar dan 169 unit residensi mewah di sini. Ini bukan sekedar kemewahan biasa, melainkan kemewahan bermerek yang sangat terencana. Sebagai jurnalis, saya melihat bagaimana 8 restoran dan bar di sini dirancang dengan teras terbuka, meniru konsep istana Italia klasik agar waktu terasa berjalan lambat. Lokasinya pun sangat strategis, berada di sepanjang Dubai Creek yang bersejarah di jantung Culture Village. Hotel ini seolah menjembatani dunia lama dan modern. Hanya beberapa menit dari Burj Khalifa dan kurang dari 15 menit dari Bandara Internasional Dubai. Posisi yang sangat ideal untuk menjaring para pelancong global sekaligus menjaga gengsi lokal. Cukup dekat dengan pusat kota namun tetap terasa eksklusif. Janji awal dari tempat ini adalah sebuah pengalaman mewah yang total dan mendalam. Namun sebagai penyelidik, saya melihat keganjilan yang sulit dijelaskan hari ini. Karena tempat megah seperti ini tidak seharusnya terasa sunyi dan kosong. Mari kita bedah bersama apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding-dinding marmer ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam investigasi ini, pastikan Anda mendukung penelusuran kami agar kita bisa terus mengungkap fakta tersembunyi. Untuk memahami kejatuhan raksasa ini, kita harus melihat kembali ke belakang. Saat pertama kali dibuka pada tahun 2016, hotel berbintang 5 ini memicu persaingan yang sangat sengit di pasar. Kehadiran hotel ini membawa ambisi yang jauh berbeda sejak awal berdiri. Terinspirasi oleh kesuksesan Palazzo Versace Gold Coast di Australia yang melegenda, Dubai menginginkan versi yang jauh lebih masif dan berani. Dari hasil penelusuran saya, ini bukan sekedar bisnis sewa kamar biasa, melainkan tentang penguasaan identitas merek secara global. Setiap jengkal ruangan dikurasi langsung oleh rumah mode Versace, mengubah estetika fashion kelas atas menjadi ruang hidup yang nyata. Ini adalah penegasan kuat kepada dunia bahwa Dubai tidak lagi sekedar berebut turis biasa, melainkan sedang bertarung memperebutkan tahta tertinggi dalam industri penjenamaan mewah global. Strategi agresif tersebut awalnya terbukti sangat berhasil dan efektif. Formula dasar Dubai sebenarnya sederhana namun mematikan, yaitu menarik modal global, membangun kemegahan ekstrim demi membenarkan harga selangit, dan menciptakan ekosistem belanja bagi kaum elit. Sebagai jurnalis, saya melihat hotel ini bukan sekedar penginapan, melainkan roda penggerak finansial yang terikat langsung dengan sektor penerbangan dan real estate. Namun ada satu rahasia industri yang jarang disadari publik. Kesuksesan akomodasi ultra mewah sangat bergantung pada rasa percaya diri pasar terhadap stabilitas wilayah tersebut. Ketika pasokan kamar tumbuh tidak terkendali, tekanan pun mulai terasa. Pada saat yang sama, selera para pelancong kelas atas di seluruh dunia mulai bergeser. Mereka kini lebih memburu keaslian budaya daripada sekedar tontonan buatan, mengutamakan pengalaman nyata dibanding kemewahan yang berlebihan. Fenomena ini tercermin jelas pada nasib Palazzo Versace yang asli di Australia. Setelah mendominasi selama puluhan tahun, kerjasama merek mereka akhirnya berakhir, dan kini diubah oleh jaringan Hilton menjadi bagian dari koleksi mewah LXR Hotels and Resorts. Perubahan dramatis ini membuktikan satu hal penting,
yang berhasil saya himpun dari lapangan, bahwa dalam bisnis akomodasi premium, sebuah merek tidak pernah abadi, dan persepsi publik adalah segalanya. Jika kita amati lebih dekat, Palazzo Versace Dubai merasakan hantaman keras akibat perubahan tren ini. Mereka sangat bergantung pada segmen pasar yang sangat spesifik, yaitu para miliarder asing yang loyal terhadap status sosial dari sebuah merek. Ketika kelompok ini mulai ragu, dampaknya akan langsung melumpuhkan bisnis. Berdasarkan investigasi saya, puncaknya terjadi pada akhir Februari 2026, saat sebuah insiden mendadak mengguncang stabilitas kota. Meskipun operasional berjalan dan jaminan keamanan dirilis, kepanikan publik tidak bisa dibendung. Dalam hitungan hari, pembatalan pesanan mengalir deras di seluruh sektor hotel premium. Para pelancong kini mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Apakah ini waktu yang tepat untuk berkunjung? Apakah tempat ini masih aman? Keraguan kecil seperti ini sudah cukup untuk meruntuhkan bisnis pariwisata kelas atas. Kaum elit sangat sensitif terhadap perubahan persepsi keamanan. Mereka tidak akan menunggu bukti, melainkan langsung beralih ke destinasi alternatif lain. Investigasi saya mengungkap kelemahan struktural yang mendasar di sini. Model bisnis pariwisata Dubai sangat rapuh karena saling ketergantungan yang rumit. Jika satu fondasi saja goyah, maka seluruh sistem akan ikut runtuh. Disinilah investigasi ini menemukan benang merah ke arah persoalan global yang jauh lebih besar. Berbagai destinasi elit di dunia kini tengah terjebak dalam perlombaan senjata penjenamaan yang sangat sengit. Mereka tidak lagi sekedar memamerkan kemajuan infrastruktur fisik, melainkan bersaing memperebutkan identitas unik. Wilayah Asia Tenggara mulai bangkit, sementara Eropa gencar mengemas ulang warisan sejarah mereka. Dubai kini tidak lagi berdiri sendirian di puncak kekuasaan seperti dekade lalu. Era kejayaan mutlak itu perlahan mulai terkikis karena definisi kemewahan kini tidak lagi berpusat di satu kota saja, melainkan telah menyebar dan terus berkembang. Berbagai kota di Eropa dan Asia Tenggara kini menolak untuk sekedar mengekor gaya megah Dubai. Mereka menawarkan sesuatu yang jauh lebih bernilai, yaitu keaslian budaya yang menyatu dengan alam sekitar, bukan sekedar atraksi buatan manusia. Hal ini otomatis mengubah peta persaingan global secara drastis bagi Palazzo Versace Dubai. Kini kompetitor mereka bukan lagi sesama akomodasi lokal, melainkan resor butik eksotis di Bali, penginapan kuno di Kyoto, hingga villa privat di Prancis Selatan. Wisatawan modern tidak lagi terpukau oleh skala kemegahan fisik semata. Mereka mencari makna yang mendalam, dan hal inilah yang menaruh tekanan berat pada manajemen hotel. Secara fisik, arsitektur megah dan kualitas pengerjaan mahakarya ini sebenarnya tidak ada yang rusak. Standar pelayanan mereka masih berada di level tertinggi dan nama besar merek mereka pun tetap diakui dunia internasional. Namun, faktor eksternal di luar tembok istana ini telah berubah total, dan hal itulah yang paling menentukan keberlangsungan bisnis mereka. Upaya pemulihan di sini tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan potongan harga atau promosi biasa. Manajemen harus membangun kembali kepercayaan publik yang sempat goyah dan menyesuaikan diri dengan karakter konsumen baru yang jauh lebih waspada. Meski begitu, sejarah mencatat bahwa Dubai selalu punya cara untuk bangkit. Melewati krisis keuangan global hingga karantina wilayah beberapa tahun lalu, kota ini selalu berhasil merumuskan ulang masa depannya. Ambisi besar mereka tidak pernah padam. Namun, tantangan yang dihadapi kali ini memiliki esensi yang jauh berbeda. Pertanyaan mendasarnya kini bukan lagi seberapa mewah fasilitas yang disuguhkan, melainkan tentang nilai fungsionalnya. Mengapa seseorang harus memilih tempat ini di tengah ribuan opsi premium lainnya di dunia? Pertanyaan kritis inilah yang akan menentukan masa depan mereka. Mari kita nantikan bersama, apakah mereka mampu mereformasi model bisnis ini? Karena pada akhirnya, bangunan tidak pernah gagal, melainkan sistemnya yang harus dibenahi. Lalu, kemana arah Palazzo Versace Dubai setelah semua ini? Hotel ini belum habis, tapi posisinya kini benar-benar diuji di titik kritis. Apa yang kita lihat sekarang bukan sekedar kemunduran biasa, melainkan awal dari transisi mengerikan menuju era kemewahan baru yang asing. Pertanyaan terbesarnya bukanlah apakah hotel megah ini bisa pulih, melainkan mampukah mereka beradaptasi di dunia yang sudah telanjur berubah?
Jika istana yang disokong merek paling berkuasa di bumi saja bisa mendadak mati suri, apa artinya ini bagi masa depan kota-kota megah kita? Apakah Anda masih sudi menginap di sana? Tulis analisis Anda di kolom komentar. Tetaplah bersama saya di sini dan klik tombol berlangganan, karena investigasi kita berikutnya akan membongkar realitas gelap kemewahan global yang belum pernah terungkap.